Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Vincent Widian. Di video kali ini, saya akan menjelaskan teman-teman lanjutan mengenai tutorial membuat pivot table ya di Excel. Nah, teman-teman bagi yang ketinggalan, teman-teman bisa lihat dulu video nomor pertama karena saya akan lanjutkan dari video yang pertama itu ya. Nah, sebagai gambaran di sini pivot table adalah suatu fitur yang bisa kita gunakan untuk mensummary-kan atau meringkas sebuah data di Excel ya. Langsung kita joinkan ke tutorialnya, teman-teman bisa download file di link deskripsi ya. Ya, ini adalah data yang saya gunakan sebelumnya, sama ya, data film. Di sini ada informasi banyak film per barisnya dan informasi juga distributor, release date, movie info, sampai ke genre dan license untuk tiap-tiap filmnya ya. Nah, kemudian kemarin kita mencari tahu berapa banyak film yang diproduksi tiap distributor. Nah, kemarin kita sudah contohkan, kita membuat pivot table, kita include-kan dulu, kita blok semua data yang ingin kita masukkan, kita shift kolom komen ke kanan, kemudian shift control atau komen ke bawah. Nah, ini akan menginclude-kan semua datanya. Kemudian kita klik pivot table di sini. Akan muncul oke. Nah, teman-teman nanti bisa muncul lagi di insert yang baru, tapi karena saya sudah gunakan kemarin. Nah, di sini adalah file yang kemarin kita gunakan ya, teman-teman. Di sini adalah informasi tiap distributor, kemudian adalah berapa film yang diproduksi tiap distributor dan jumlah uang yang diproduksi di tiap distributor itu ya. Di sini ada di sini. Dan ini difilter hanya di R aja ya. Hanya di license R. Nah, makanya di sini license-nya hanya R saja ya. Kalau kita ingin include-kan semua lagi, kita klik select all. Nah, sudah muncul semua film. Nah, misalkan teman-teman pengen tahu juga, pengen include-kan license di row-nya ya, teman-teman. Teman-teman misalkan pengen tahu distributor tiap license-nya. Jadi, berapa banyak sih distributor di license rating R, misalkan, atau di rating PG-13 gitu. Teman-teman bisa drag license-nya ini, jangan lupa kita clear all tadi. License-nya ini kita drag ke distributor ya, teman-teman. Atau misalkan teman-teman klik dari awal, tidak ada itu. Misalkan teman-teman jadi masukkan distributor ke row, kemudian tadi license-nya kita masukkan di sini, kita drag ke distributor di sini paling atas ya. Kita klik aja. Nah, voila kita bisa dapatkan distributor di tiap license-nya. Jadi kita tumpuk antara license dan distributor di row-nya. Kita bisa dapatkan nih. Jadi rating C itu ada parameter Paramount Pictures, 20th Century gitu ya, dan sebagainya. Nah, misalkan teman-teman ingin menghide distributornya. Saya ingin dapatkan license-nya aja gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa remove di sini distributor, tapi mungkin cara lebih baiknya teman-teman bisa menghide aja ya distributornya. Jadi menggunakan klik kanan di kolom di row-nya ini, kemudian klik expand atau collapse. Expand jika kita ingin show-nya lagi, collapse jika kita ingin menghide-nya. Nah, kita klik collapse. Nah, kalau klik collapse saja ini hanya satu ya yang tercollapse ya, hanya satu license ya. Tapi misalkan jika kita untuk banyak semuanya ya, semua row kita ingin hide menggunakan collapse entire field. Nah, disinilah kita menemukan bahwa license ada berapa title yang diproduksi di tiap license-nya dan jumlah uang yang di tiap sales di tiap license-nya. Nah, misalkan di sini kita menemukan keanehan ada blank di sini teman-teman, tidak ada angkanya. Nah, ini kita bisa kita remove ya, atau kita hide juga sebenarnya di sini dengan mengklik tombol row label ini, klik kanan. Dan ada di sini kita uncheck di blank-nya. Nah, jadi dan sekarang tanpa blank kita membuat pivot table tiap license yang berisikan jumlah film yang diproduksi dan uang yang sudah diproduksi di tiap license-nya ya. Nah, misalkan teman-teman punya keinginan tahu ya, keinginan tahuan berapa sih banyak uang
yang diproduksi dari tiap license-nya per filmnya, teman-teman. Nah, untuk formulanya kan sebenarnya kita menghitung jumlah uang yang diproduksi di tiap license-nya dibagi berapa banyak film. Seperti itu kan, teman-teman. Jadi, kolom sini adalah kolom C4 dibagi B4. Nah, sebenarnya kita bisa masukkan di sini, kita buat average sales per film gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa coba langsung sendiri. Yang kita menggunakan formula sama dengan bisa menggunakan C ini ya. Mungkin teman-teman akan langsung melakukan klik gitu ya, C dibagi atau garing B4 gitu ya. Nah, ini cara yang sebenarnya bisa, tapi saya tidak sarankan kepada teman-teman karena sering memunculkan error kayak kalau kita hanya menggunakan ini, teman-teman. Nah, cara yang lebih sering kita gunakan, sebenarnya kita escape dulu, adalah kita langsung menyebutkan kolom value-nya aja ya, teman-teman. Misalkan sama dengan sum of word sales-nya untuk rating C ada di C4, jadi kita langsung tuliskan C4 dibagi atau garing B4 di sini, teman-teman. B4. Nah, ini adalah cara yang sering kita gunakan untuk mendapatkan tiap penjualan per film ya, tiap best sales per film. Kita enter aja, nah kita dapatkan 457 sekian ya untuk rating untuk license C. Nah, ini bisa kita copy sampai ke bawah. Nah, akhirnya bisa kita dapatkan untuk tiap license-nya ada berapa sih average sales per filmnya. Misalkan PG ada di 435, R ada di 282 ya. Dan sekilas kita lihat mungkin film dengan rating C itu menjadi yang terbanyak ya, yang mendulang uang ya, dilanjutkan dengan PG-30 di sini. Dan R menjadi paling sedikit ya, sekitar 282 per filmnya ya, gitulah istilahnya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menambahkan ya kolom di pivot table ya. Jadi kita tidak mendapatkan pivot table-nya langsung, tapi kita mendapatkan secara manual ya average sales per filmnya. Nah, nanti saling sekian untuk video kedua ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan teman-teman bagaimana mungkin membuat pivot table yang ini menjadi lebih agak menarik ya, kita tambahkan desain atau warna seperti itu ya. Misalkan untuk teman-teman yang digunakan dalam presentasi seperti itu. Nah, nanti akan kita contohkan sebelumnya. Jadi, stay tune untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.